Oke, Mbak Sesi ada yang mau ditanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Iya. Gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak, kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak, kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah, yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya tuh. Iya kayaknya tuh udah langit ke-8 mungkin lewat itu. Kayak gimana gitu Ustaz? Ya sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu, wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'do, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir, nafsunya yang dia kedepankan, bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musik itu yang bacain Quran mamanya, Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura, banyak garam. Iya serius nih. Ustadz terangin nih, kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama, Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Sesi ya, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya Ustadz ya? Iya, setahun kurang lebih ya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Jadi kalau ada yang sakit saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan, ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh.
Loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya juga berpikir, saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik pada kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya Bacaannya dari Quran. Dari Sudah benar. Kayak Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan Sama. Bagian. Ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapet jodoh. Nah, itu Iya, yang nggak ada. Di wirid kan kadang orang gitu. Baca wirid ini set Al-Fatihah sekian sekian kan biar dapet jodoh misalnya. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Pantesan enggak. Makanya dapet ya. Janganlah, nggak usah lah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadharatan buat kita. Pasti. Karena banyak yang di acara siraman kalbu ini, Betul. itu banyak. Dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan, kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan, kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. Karena kebaikannya diambil sama Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan dari dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda. Nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah. Jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh. Kan gitu. Nah sekarang ada sihir. Ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk. Kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk. Boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya Penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu. Saya jawab, belum tentu. Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti. Nggak ada di mana pastinya di situ. Nah, itu memohon kok. Itu memohon. Bukan kepastian Allah yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau mamanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu, dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh, gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak. Pakailah otak kalau saya. Iya. Ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalin muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya.
Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir. Karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun tuh biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet? Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau nih loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Iya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Iya benar. Betul kan? Iya. Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka. Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya. Kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selembit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah aku mohon padamu hancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah? Iya. Kan? Nah, Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya, kalau namanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu. Itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa, kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan, doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris umpamanya, lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu, paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir, yang ditujukan ya ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak pikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka yang bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama saya. Makanya saya Jadi santai. ATM Ustaz. Jadi ATM Karena ya. di akhirat Karena tarik. nah, karena ini dia sebarkan itu Iya. mau melewat pengajian kayak, Iya. mau lewat YouTube kayak, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustadz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih.
dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok Amin. Ya atau Allah. ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, Ya, ya Rabbal oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, Like. kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya nih, kebetulan kemarin kan saya ceramah di Malingping. Iya. Ada salah satu jamaah, dia mimpi, setelah mimpi dia masuk setan. Mimpi ya itu ya? Iya mimpi Ustaz. Dia mimpi ada setan berupa bola, menggelinding ke dalam rumah. Terus dalam mimpi itu dia sadar bangun Ustaz. Ketika dia bangun, pas dia tidur lagi itu mimpi berlanjut. Oke. Nah, saya juga aneh, kok bisa begitu? Kalau mimpi itu cirinya berlanjut, insya Allah itu adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk ya, bahwa yang dia mimpikan itu sebenarnya terjadi. Oh gitu Ustaz. Ya, sama seperti umpamanya dia mimpi digigit ular nggak cuma sekali, beberapa kali digigit ular, beberapa kali digigit anjing, itu menjadi ciri. Walaupun sebenarnya mimpi itu bunga tidur, tapi itu ciri bahwa orang itu terkena sihir. Iya. Jadi itu ciri. Ya. Udah ada tanda. Sudah gitu, ada Ustaz. tanda. istilahnya. Pokoknya nanti dia mimpi pasti gitu-gitu aja. Pas gitu dia cerita lah ke saya, ceritanya karena dia mungkin mau ke sini jaraknya jauh Ustaz, hampir kata dia 15 jam dari Malingping ke sini. Berarti pedalaman Pedalaman banget, dalam banget itu Malingpingnya. Sampai dia punya keyakinan bahwa kata dia itu doa itu nggak ada batas. Akhirnya ketika Ustadz ada siaran langsung, acara siraman kolbu nih. Kolbu iya, di siraman kolbu dia cerita ke saya, dia sering doa, yang tadinya nggak bisa jalan itu bisa jalan Ustaz. Masya Allah. Nah ini gimana Ustaz? Kekuatan keyakinan doa itu gimana Ustaz? Jadi memang saya sih yang mendengar cerita seperti ini nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, nggak banyak gitu Ustaz. Cuma memang biasanya saya itu berdoa itu nggak cuma hanya hafal, bukan, tapi doa saya itu sampai ke hati. Gimana maksudnya? Jadi biasanya kan kalau doa itu, mohon maaf ya Ustaz ya, biasanya kalau doa itu kan hafalan ya. Cuma di lisan aja. Cuma lisan aja. Ada doa yang nggak cuma hafalan, dia mulai meraba otaknya, memasukkan cara berpikirnya, dan kemudian nah itu bisa doa seperti itu. Ada doa yang sampai ke hati. Kalau saya sampai ke hati, jadi saya susun doa itu betul-betul hati saya itu ngikut. Nah, hati saya ngikut itu karena apa? Karena memang umpamanya kalau di siraman kolbu itu kan pasien ini kan kalau saya tahu, saya kan nggak pernah kenal. Iya. Iya. Saya nggak pernah kenal, tahunya itu masuk baru saya lihat, kan gitu ya. Kehidupannya seperti apa? Kehidupan apa yang nggak tahu gitu. Benar, Tiba-tiba benar. ada masuk itu dengan kondisi dia sudah seperti itu gitu. Jadi saya harus berpikir serius, kemudian melihat apa yang dia omongkan itu benar-benar saya dengerin, nggak saya abaikan, saya benar-benar dengerin. Karena saya mencoba untuk membantu beneran. Nah, pada waktu saya mendoakan, ini banyak doa sebenarnya. Yes. Jadi doa itu banyak sekali. Nah, doa inilah yang saya susun dalam waktu sekian menit pada waktu saya melihat orangnya, saya mendengarkan keluhannya. Doa harus saya susun dan saya masukkan dalam hati. Karena orang ini memang butuh pertolongan menurut saya. Menurut saya butuh pertolongan. Menurut saya, kalau orang itu umpamanya dia main-main, iseng-iseng, siapa tahu sembuh, itu hanya dia sama Allah. Kan gitu ya. Jadi urusannya beda. Urusannya beda-beda. Benar. Walaupun dia disembuhkan, kemudian umpamanya dari doa saya Allah menyembuhkan. Ini kan dari doa saya Allah mengijabah, kan gitu ya. Itu kan
bisa aja memang itu ujian bagi saya. Apakah dengan seperti itu saya sombong? Kembali ke hati kita lagi. Saya. Iya. Kemudian sama orangnya juga ujian bagi orang itu. Apakah setelah sembuh dia sujud pada Allah Ta'ala? Kembali lagi tuh. Kembali lagi semuanya. Siap, Ustaz. Kan gitu ya. Nah, bagi yang mendengarkan, pasti nggak cuma sekali tadi mendoakan ya, beberapa kali mendoakan pasti seperti itu. Dari situlah sebenarnya doa yang sudah saya susun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari situlah sebenarnya yang terjadi interaksi yang saya tidak pernah melihat. Saya berdoa itu tidak pernah otak saya, pikiran saya itu bahwa saya dilihat oleh orang banyak, enggak. Pokoknya saya berdoa aja gimana caranya nanti Allah bisa mengabulkan. Nah ini gimana caranya Allah bisa mengabulkan. Kan itu cara saya. Persoalan Allah nanti itu mengabulkan atau belum itu kan hanya Allah ya. Itu beda cerita lagi. Beda cerita lagi ya. Karena doa memang seperti itu. Tidak ada kepastian doa tentang makhluk yang namanya manusia itu nggak ada. Walaupun dia muslim nggak ada kepastian. Karena ukurannya kalau Allah itu, kalau yang namanya doa ukurannya adalah imannya dan amal soleh. Dibangunnya dari itu dulu saja. Dibangunnya dari situ. Kalau seseorang itu imannya bagus, amal solehnya bagus. Amal soleh itu yang mana? Siap. Nggak cuma ngaji aja, nggak cuma sedekah aja, sholatnya juga diperhitungkan, perbuatan baiknya juga diperhitungkan. Apakah waktu dia berbuat baik, dia basmalah apa enggak? Jadi kualitas terijabah doa. Iya. Ada tahapan. Ada tahapannya. Nggak bisa semerta-merta. Nggak bisa. Contoh umpamanya, kenapa iman dan amal soleh? Nah ini saya mengambilnya salah satunya dari wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah ini yang kita ambil. Jadi ini nggak boleh terpisah gitu. Tidak bisa terpisah. Harus jelas. Ini jalan. harus. Ya. Nah, nanti iman itu jelas harus paham. Yang namanya iman itu kemana? Bisa pada Allah, malaikat, Rasul, kitabullah, ya. Kemudian hari akhir, ya. Takdir. Itu akan menyatu dengan orang yang berdoa itu sendiri. Iman kepada Allah, gimana namanya iman kepada Allah Ta'ala? Apakah cukup dengan kita muslim itu iman? Iya, itu cukup. Tapi apakah itu bisa mengasah doa itu memang bisa setajam pedang? Belum. Benar. Belum. Nah, di titik itulah mulai paham. Contoh, iman kepada Allah Ta'ala. Yuk, kita telusuri yuk. Kita sering setiap saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ aja. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh lah. Sederhana banget. Sederhana. Ya Allah. Itu sehari dibaca Ya, setiap hari. Sehari dibaca setiap hari. Pada waktu kita membaca itu dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jelas. Benar. Kalau menyembah jelas. Tapi menyembah benar apa enggak? Wallahu alam kita tidak tahu. Tapi saya anggap ya menyembah. Jadi taat dulu, amal dulu gitu. Iya. Baru meminta. Iya, baru iman dulu nih, iman nih. Mau jadi Mau dari iman dulu nih. ya. Belum amal soleh nih, Belum. iman ya. Kemudian iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah aku memohon. Nih, memohon ini bener nggak nih? Pada waktu hanya kepadamu aku memohon. Ini langsung di breakdown. Bener nggak dia memohon hanya kepada Allah Ta'ala? Nah, pertanyaan, apa ada mohon kepada yang lain? Nah, ini yang nggak pernah dibicarakan. Ada nggak salah satu kegagalan yang menjadi doa itu tidak dikabul? Ini belum selesai Ustaz, sabar. Iya. Pada waktu doa mohonnya kepada Allah ini di breakdown dulu nih, dites sehari-hari dites. Gini contoh, umpamanya seseorang Ustaz ya. Siap. Saya aja deh. Siap. Saya itu berharap anak saya diterima di PNS. Kemudian saya berharap pada seseorang yang jabatan di ini tuh tinggi. Kemudian saya nih, tapi ini kan hanya gambaran. Iya. Saya dengan membayar sejumlah uang.
bisa 75 juta, bisa 100 juta untuk membayar anak saya mau jadi PNS. Dan pada waktu saya meletakkan uang 100 juta, saya sudah sangat berharap pasti diterima. Udah pasti. Itu Bahasa dia. kan gitu, pastilah. Nah, suatu ketika anak saya nggak diterima jadi PNS. Kira-kira saya jengkel nggak? Sangat ya. Sangat. Persoalan kalau saya jengkel, anak saya nggak diterima, berarti kan saya mengharapkan Ada doa harapan. saya kepada dia itu terjadi. Kabul. Betulkah saya mohonnya hanya kepada Allah? Tidak. Atau saya pinggirkan, saya salah satunya permohonan saya juga pada dia, karena saya berharap dia mengabulkan. Nah, di titik itulah saya dosa, sudah menyelingkuhi Allah. Pasti Udah salah. sudah menyelingkuhi Allah, betul ya? Sudah menduakan. Sudah menduakan Allah maksudnya, ya kan? Nah, di situ orang nggak tahu. Padahal kayak gitu doang gitu. Padahal itu aja. Yuk kita pikir, dan itu terjadi semuanya. Contoh ya, bahwasanya kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah, yang bisa memberi Allah. Ini contoh yang lain nih tentang keimanan nih. Kita ngasih tahu pada istri, ngasih tahu nih, Siap. dikasih tahu sekali kesalahan, dia ngulang kasih dua, dia ngulang ketiga, lama-lama jengkel nggak biasanya seperti itu? Jengkel. Padahal tahu nggak, hidayah itu yang memberikan adalah Allah. Berarti kalau kita jengkel pada istri kita, kita nggak percaya pada Allah Berarti Ta'ala. kita nggak percaya. Nah itu pada hidayah itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Itu akan menjadikan morat maritnya doa itu di titik-titik itu sebenarnya. Karena ada harapan. Karena ada harapan manusiawi terhadap benda, terhadap makhluk seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi imannya rusak. Siap, Ustaz. Nah, itu menjawab Nih, tadi, dalam Ustaz. banget iya. Ya kan? Akhirnya karena ada rasa ke orang lain lebih, bukan ke Allah untuk munajatnya, ini jadi ngehalangin semua. Iya. Kalau sebagian besar Ustadz bilang, kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena kita banyak dosa. Nah, emang belum tahu dosa yang sebelah mana nih. Karena nggak akan bisa tahu secara gamblang. Nah, ini saya memberikan gambaran seperti itu. Dari hal itu pun Allah sudah sangat memperhitungkan banget. Tahu ada rokib sama atib. Ya, sudah jelas itu. Allah sudah maha tahu. Kita yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, Allah sudah tahu. Makanya kalau istilahnya doa, perhitungannya insya Allah di sana. Makanya disitulah sebenarnya harus kita sadari, doa itu tidak, baca ini pasti dikabulkan doa, belum tentu. Nggak ada kepastian di diri Ada orang manusia yang bacanya apa aja gitu. nggak bisa. Bisa, bukan jaminan itu. Bukan jaminan itu, karena itu jaminannya itu biasanya dari orang sendiri atau beberapa orang kelihatannya alim, kelihatannya. Tapi kalau Allah kan sudah itu. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat, udah jelas Allah itu. Tinggal kita itu menggambarkan dari sisi mana. Makanya doa itu jarang sekali dikabulkan. Orang sakit kenapa susah sekali sembuh? Ya karena memang nggak bisa. Padahal kalau orang sakit mau sembuh itu menurut doa, menurut ayat yang saya ketahui ringan loh sebenarnya. Coba ringannya di mana? Nih saya ceritakan nih. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buat tanganmu sendiri. Ya. Betul kan Allah ini ya Ustaz. Kalau itu berarti sakit salah satunya kita ambil sakit musibah, Ya. ya. Walaupun itu dikatakan ujian boleh, walaupun itu dikatakan rasa sayang Allah boleh, silahkan. Tapi yang jelas ayatnya jelas musibah. Berarti dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau perbuatan, kalau hubungan dengan musibah berarti ada dosa. Kalau ingin itu dikembalikan pada Allah Ta'ala, dosa ini dimohonkan ampun. Kan hanya itu. Iya, tinggal itu aja. Tinggal itu aja diulang. Jadi kalau mau sakit di kaki, doa. Ya Allah, jika kakiku ini sakit disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Memang betul secara harfiahnya seperti itu. Cuma kaki ini sakit, itu kenapa? Nah, ini yang belum pernah Indikasinya apa? indikasinya apa, isinya apa. Saya kemarin, Ustaz, itu ada seorang ibu-ibu susah sekali jalan.
pada waktu susah sekali jalan, ada suaminya. Saya cuma bilang, ibu sering ngeremehin suaminya ya tentang masalah itu. Nangis langsung, iya Ustaz, saya ngeremehkan suami saya. Saya kalau jengkel sama suami saya suruh pergi dari rumah, nggak pulang-pulang. Nah itu, salah satunya itu. Yang menjadikan sebab. Yang menjadikan sebab, dia nggak tahu. Nah karena memang Allah mengizinkan saya mengetahui, nah disitulah saya ngomong, ibu minta maaf sama suami. Minta maaf. Kalau kaki itu hubungannya dengan masalah keluarga. Kalau umurnya di atas 45, insya Allah itu berhubungan dengan masalah keluarga dia dengan pasangannya rata-rata. Tinggal dia minta maaf, minta maaf. Dia minta maaf sekali sama suaminya, nangis-nangis. Loh, itu mulai enak kok jalannya. Setelah saya bantu doa, iya langsung itu. Dia sakit berapa kali? Iya, makanya kalau Ustadz lihat di acara ini kan, lah kita kan settingan gimana? Saya kan dakwah, settingan gimana? Saya lihat itu ada edukasi pendidikan akhlak yang saya lihat. Itulah Ustadz ngembangin banget. sebenarnya itulah akhlak dari Rasul yang belum pernah tersentuh. Sederhana. Iya. Kelihatannya sederhana. Tapi susah ya. Bagaimana belajar mulut ini baik. Berasa benar sendiri ini saja. Itu yang bikin kita malu ya. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Jadi dari jamaah Ustadz tadi yang ngomong akhirnya diberi kesembuhan sama Allah, berarti beliau betul-betul serius doanya karena Allah, karena jauh, karena apa saja nggak tahu, tapi dia betul-betul mengharapnya pada Allah Ta'ala. Bisa kok. Nggak ada yang mungkin saja. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bagi Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak yakin, itu manusia biasa, itu normal karena kita bukan yang menciptakan, kita bukan yang bisa memberikan kayak Allah. Enggak seperti itu. Makanya kita juga harus hati-hati, mamanya kita nih kalau apa namanya meyakinkan di suatu taklim bahwa ini baca ini pasti dikabulkan. Aduh, yang bilang pasti itu Allah. Jadi saya sempat ada orang datang ke rumah, karena saya mungkin sering sama Ustadz nih. Tuh, jadi dia itu seolah minta doa ke saya. Kalau saya kan dalam konteks awam, jujur saya awam. Dalam arti seolah pasti dalam hati saya suka ada begini, Allah, saya pengen orang ini sembuh gitu ya. Ada motivasi ketika ada pengen orang itu sembuh, itu udah bukan ke Allah, jadi motivasi kita disembuh nih, itu udah salah menurut saya itu. Ya itu secara manusiawi memang seperti itu, tetapi kalau memang secara syariat ya nggak boleh. Nggak boleh. Serahkan aja ini pada Allah. Kalau mamanya jujur, orang mau bunuh orang biasanya kan pakai pisau, pakai pedang, pakai pistol. Kalau kita orang mukmin, senjata kita kan doa kita. Ibu ibarat pedangnya kita itu doa. Nah, doa yang setajam apa yang bisa dikabulkan Allah, yaitu iman dan amal soleh kita sebenarnya. Balik lagi ke situ. Nah, tanpa pedang, tanpa pisau, tanpa pistol pun, kalau memang itu dimungkinkan orang itu jatuh, itu bukan karena hebatnya kita, belum tentu, tapi dosanya dia sudah menumpuk. Bisa begitu. Dia memang bisa begitu, sehingga kalau kita hitung-hitungan seperti hitung-hitungan zakat, itu sudah masuk nisab. Udah kena nisab. Sudah kena nisab, jadi tinggal harus dikeluarkan musibah bagi dia gitu. Sudah masuk timbangannya, takarannya. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, kalau mamanya dukun, kenapa dukunnya mamanya di sana itu sampai jatuh? Ada nggak doa yang sangat Allah itu sangat bijak ketika mendoakan para dukun-dukun gitu? Ya emang tadi, ya Allah mohon padamu untuk dukun yang menyerang si A, si B, si C, mohon kepadamu agar engkau selamatkan. Sama mengikuti kata-kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Dukun itu menyapa seseorang itu jahil. Jadi Ustaz, ketika doa itu bukan tanpa sebab ngeluarin kata-kata. Enggak, saya ngikutin Quran. Subhanallah. Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan, berarti didoakan. Doakannya kemana? Yang ngikutin aja doa itu. Doa
agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Terserah Allah dah itu. Nah, kalau udah itu kan terserah Allah sudah. Iya. Kemudian Allah mengukur orang yang kita doakan. Kalau memang dosanya besar, kira-kira orang yang tidak manfaat bagi lingkungan, ya bisa aja Allah menjadikan orang itu mati. Jadi prerogatif Allah. Itu haknya Allah. Cuman bahasa Allah santun banget. Iya, memang harus seperti itu. Luar biasa saja. Itu Allah mengajarkan kepada kita seperti itu. Makanya memaki di dalam Islam itu dosa. Allah aja mengajarkan santun. Sama yang jahat aja Allah mengajarkan santun. Apalagi Kan kalau orang nggak tahu saat ya dari doa Ustadz yang diselamatin, semoga selamatkan. Nah ternyata ini punya alasan. ada dasarnya. Ada dasar yang jelas. Gitu. Ada dasar yang sangat jelas sebenarnya dari situ. Makanya kalau mamanya kita nih Ustadz, kalau kita dakwah nih, jangan sampai ada teman dakwah kita salah, kita nggak usah benci. Namanya orang salah itu khilaf normal. Manusiawi yang nggak pernah salah itu kan Allah. Benar. Ya. Malaikat dia hanya ngikutin, malaikat aja pernah dia itu salah pada waktu dibikinnya Nabi Adam. Itu aja. Nah, di titik-titik itu adalah ya namanya manusia normal, nggak perlu kita benci, normal, itu khilaf normal. Apalagi yang momennya kita nggak tahu dia ngajarkan apa, padahal dasarnya sudah betul, diejek, difitnah. Ini ya orang-orang yang seperti kita yang dakwah ini itu dosanya besar sekali. Dia nggak tahu dasarnya tapi asal jeplak aja. Omanya itu sampai ini kan YouTube ini udah kemana-mana. Dia sama aja menyebarkan dosa jariah akhirnya. Ya Allah. Nah itu kalau saya jangan, kamu akan merasakan nanti di akhirat. Makanya kita belajar semua setiap saat itu belajar. Jangan, ayolah kita belajar baik. Ya namanya kita dakwah, kita semua kalau dakwah itu saudara. Saling rangkul. Saling rangkul. Jangan memukul. Ya. Jangan memukul, jangan merasa pandai, paling. Jangan. Kalau sudah begitu selesai nanti kita. Akhirnya kita nggak bisa sering melengkapi. Betul. Karena paling kalau Karena nggak mau nggak paling. Aduh, Masya Allah. Gitu. Kalau Ustadz Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Ustadz, ilmu banget ini buat saya. Ya ini buat apa namanya penonton YouTube kita nih. Gitu guys. Pagi-pagi sebelum kita itu nongol di acara Sinaman Kolbu, kita ngobrol sama Ustadz Abai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan-kawan, sahabat dakwah semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hai guys, Gus and Gus. Assalamualaikum guys. Luar biasa hari ini, syukur alhamdulillah kita masih bersama Al Ustadz Danu, sosok yang sangat luar biasa, menjadi Janganlah begitu Ustaz. Biasa aja kita mas, biasa aja. Alhamdulillah. Sahib. Alhamdulillah Pak Kiai. Sahib guys. Ya, guys, hari ini kita mau coba ngos-ngosan, Ngos-ngosan. ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol. Ngos-ngosan itu ngobrol-ngobrol santai. Cakep. Jadi nggak usah terlalu kaku. Iya. Pembahasan kita yang ringan dan menarik aja. Bener-bener. Pak Kiai, Ya. ini kita diposisikan sebagai, anggap aja kita orang awam, Iya. yang ingin mencoba. Mbak Devi sini Pak. Mbak Devi belajar hikmah, Paling dimarahin sama emak. belajar mensikapi sebuah kehidupan berdasarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, begini. Tentunya kita sepakat bahwasanya Islam itu tidak menentang budaya selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Iya. Tapi banyak juga budaya-budaya yang mungkin yang kita tidak tahu atau sesuatu yang tanpa sadar itu akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Intinya apakah misalkan seseorang ini contohnya ketika dia ingin menikah, terus ada yang mengatakan minta izin dulu
pada orang yang sudah meninggal dunia atau Iya. Itu kalau menurut Pak Kiai gimana ya? Mungkin butuh penjabarannya Pak Kiai. Iya, kan kemarin kita juga ada ini Ustadz, ada narasumber itu loh Ustadz. Jadi dia wanita, sebentar. Oh iya, dia wanita. Wanita ini kesurupan. Kemudian dia punya kakak ipar. Kakak iparnya meninggal. Nah, kakak iparnya punya istri. Istrinya itu mau menikah lagi. Nah, pada waktu mau menikah, si wanita yang narasumber itu kesurupan. Katanya kesurupan kakak iparnya ngomong di situ. Di arena pernikahan sampai di acara pernikahan itu dia ngomong kalau saya kakak iparmu, saya namanya ini disebut namanya. Nah, kenapa dia nikah nggak izin saya gitu? Memang masalah ini masalah yang kadang-kadang orang itu percaya langsung percaya. Langsung berarti besok kalau mau nikah izin dong di kuburnya seperti itu. Nah, seperti ini sebenarnya yang harus kita ketahui adalah banyak nih. Satu, orang yang meninggal nih Ustaz, ya. Orang yang meninggal ini jelas jasadnya dikubur, ya. Kemudian rohnya kembali pada Allah, karena itu roh itu suci, kembali pada Allah Ta'ala. Yang jiwanya, jiwa itu tidak pernah dibahas oleh orang. Jiwa inilah menunggu di alam barzakh. Jadi besok itu yang nanti masuk surga sama neraka itu ya jiwa ini. Jiwanya. Sama seperti manusia. Nah, dia bertanggung jawab besok itu di akhirat, besok di akhirat pada waktu dihisab apa salah dosa dan sebagainya pada waktu ditimbang, dihisab itu ya itu dia akan menjalani. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada lagi dari seseorang yang meninggal itu tiba-tiba masuk atau bagaimana. Ya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang meninggal kemudian masuk ke orang dia mengaku, nah ini biasanya jin. Cuma jinnya ini harus dicari nih, jin yang nakal ini siapa nih ngaku-ngaku nih. Berarti secara nggak langsung itu tipu daya setan yang ingin melabuhi pikiran manusianya. Iya, tipu daya setan melalui jin yang masuk. Jadi ada unsur setannya. Karena apa? Saya pernah mengalami Ustadz. Jadi ada seseorang yang cukup dia itu. Jadi orang dulu kakeknya itu termasuk cukup sakti. Dia ngomong sama itu kesurupan juga sama kasusnya mirip. Pada waktu itu dia muncul pertama kali itu dia sudah 1/5 telanjang ceritanya. Maksudnya pakai celana dalam. Nah, dia ngomong bahwa saya di akhirat saya tersiksa. Dia ngomongnya apa Ustaz? Kirimi saya surat ini. Dia ngomong. Kirimi saya surat ini. Jelas sekali. Nah, sama keluarganya akhirnya dibikinlah pengajian untuk ngirim surat itu ke kakeknya ini yang sakti dulu. Padahal udah meninggal. Paham ya? Paham. Yang kedua, dia ngomong kalau aku sudah pakai celana, terima kasih kemarin. Ya memang ngomongnya baik. Terima kasih kamu sudah ngirimin aku surat ini, kan gitu. Tapi aku kirimin lagi biar aku bisa pakai baju, tapi saya masih disiksa nih. Akhirnya dikirimin lebih banyak lagi. Dah, terus dia terima kasih lagi. Itu tiap minggu seingat saya itu. Pada waktu itu sudah mulai masuk tiap minggu, kemudian pakai baju, bajunya masih baju biasa. Kemudian dia minta dikirim lagi. Dia kirim lagi, dia pakai baju gamis. Jadi mungkin itu merupakan yang tadi saya bilang itu salah satu tipu daya setan. Iya. Dan ini terkadang banyak dari kita ini membenarkan ngikutin. Karena apa? Karena yang diminta surat dalam Quran. Oh, gitu. Nah, jadi ini bukan surat dalam Quran. Jadi orang berpikirnya, oh ini baik kok, gitu loh. Padahal dengan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat itu sudah cukup ya. Insya Allah cukup sekali sebenarnya. Atau kalau sudah meninggal, Allahumma firlahu atau hum, terserah. Ya itu sama. Sudah mewakili semuanya. Sudah mewakili semuanya. Apalagi kalau kita sudah pakai hum, udah mewakili semuanya. Semuanya. Ya kan Ustaz? Nah di sini akhirnya apa? Akhirnya saudara-saudara kita tertipu dengan jin ini. Nah yang terjadi apa? Karena itu diomongkan kepada saya.
Ustadz kok gini-gini gimana? Siapa yang kesurupan? Ketemulah dengan saya akhirnya. Saya amati, loh ini jin ilmu dari kakeknya. Nakal ini kakeknya, ini ilmunya. Panggil. Kamu ngapain minta seperti itu ngajari orang tidak baik? Nah akhirnya ngomonglah, karena dulu kakeknya sering ngamalin itu. Nah, kenapa kamu tuh pura-pura kamu itu nggak pakai celana, nggak pakai baju? Kenapa kamu gini? Ya dia ngomong biar orang-orang itu percaya katanya. Nah kan Jadi, akhirnya ketemu. Sebenarnya yang paling baik itu yang untuk menjadi pahala jariah tentunya dengan doa dan sedekah aja gitu, atau gimana Pak Kiai? Sebenarnya banyak ya kalau pahala jariah itu. Kalau sedekah jelas, tapi niatnya harus jelas. Lillahi ta'ala sedekah ya. Mau infak, mau sedekah, mau apa aja. Ilmu juga bisa. Tapi ilmunya wujudnya agama. Kalau ilmu matematik, Allahu a'lam. Itu otomatis akan menjadi pahala jariah untuk yang masih hidup dan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia atau gimana? Masih. Jadi yang masih meninggal umpamanya kayak Ustadz nih, bener mengajarkan ilmu agama, tapi nggak salah loh. Ini saya bilang ya nggak salah loh ya. Nggak salah, betul. Selama itu nggak salah, ada dalam garis tauhid benar, itu akan menjadi amal Amal jariah. jariah. Pasti. Ini nurun ke siapa-siapa, pasti ini amal jariah. Nah, tapi kalau ngajarkan salah, Dosa jariah. dosa jariah. Makanya kita harus benar-benar belajar lurus, belajar aja. Sempurna tidak mungkin, tapi belajar harus paham. Harus paham agar benar-benar ilmu yang kita berikan kepada orang ini benar. Bukan sesuatu yang salah, bukan ikut-ikutan, kan begitu. Seperti dalam Quran, mengikuti kakek-kakek, bapak-bapak dan kakek-kakek kita dulu kan nggak boleh itu juga. Kalau salah maksudnya. Karena banyak perkara jahiliyah. Ya, kan paham ya. Karena ada banyak perkara jahiliyah pada waktu itu, makanya disempurnakan dengan Rasul Muhammad itu seperti itu. Oke.